maling pitik diseret di motor dibung, terus ditambahin bro anaknya nangis sana kehilangan pak itu kasih bayar sedih ya. Tolong dong, tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Kalian anak kehilangan ayahnya. Kita punya hati sebagai manusia. Selain dari daerah Bali sendiri, banyak juga artis-artis yang akan berusaha untuk membahagiakan anak ini. Salah satunya yang kita tahu ini udah ada komentarnya. Semoga bahagia selalu ya. Nyaris seluruh penduduk negeri tak kuasa menahan air mata melihat jerit dan tangis KYS. Maling pitik diseret di motor dibung, terus ditambahin bro anaknya nangis sana kehilangan pak itu kasih bayar sedih ya. Tolong dong, tolong jangan main hakim sendiri. Kalian nyesel kan? Kalian anak kehilangan ayahnya. Kita punya hati sebagai manusia. Sedih, marah, kecewa, semuanya ada di dalam satu masa. Allahu Akbar. Semoga aku bisa ketemu dengan anak ini dan bisa bagi dia bahagia. Manusia yang masih punya hati pasti akan tergugah rasa kemanusiaannya. Mencuri ayam memang tindakan tidak terpuji. Namun main hakim sendiri sampai menghilangkan nyawa orang dan di depan mata putrinya adalah keji. Sedih banget, apalagi ini di depan matanya ya Allah, ya Allah. Semoga Allah selalu menjaga dia. Kok bisa orang-orang setega itu sampai melayangin nyawa orang, istrinya jadi janda, anaknya jadi yati. Sedih banget kalau sekarang tuh, kenapa sih semakin banyak orang yang udah banget menghakimi kesalahan orang. Iya, mungkin kesalahan itu ya dia mungkin terpaksa, tapi kalau ditanya dulu kenapa nih gitu, maling ayam tuh kan buat apa? Itu buat hidup, buat makan dia dan keluarga gitu. Walaupun tidak dibenarkan ya caranya. Kenapa harus dihakimi dengan sebegitunya? Nah, sampai akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Tadi punya keluarga kemana? Satu ekor ayam diganti sama satu nyawa seseorang manusia tuh kayaknya jauh banget bedanya. KYS bocah kelas 2 SD harus menerima suratan takdir, melanjutkan hidup tanpa hadirnya sosok ayah. Selebriti, tokoh masyarakat, influencer, dan pejabat setempat berlomba-lomba ingin mengobati luka KYS. Bantuan uang, janji menanggung biaya hidup dan biaya sekolah sampai sarjana, hingga banyak yang ingin menjadikannya anak angkat. Namun akankah ini bisa menghapus traumanya? Sangat miris banget ya. Masa sih orang Bali seperti itu gitu? Ya aku nggak nyangka aja sih, harusnya gue harus seperti itu ya, cuman maling ayam. Anaknya masih butuh banget bantuan orang tuanya, bantuan ayahnya sebagai pencari nafkah gitu ya. Terus sekarang udah nggak ada lagi nih yang bisa nyari nafkah buat dia gitu. Jadi kayak ya Allah, semoga Allah ganti semuanya dengan yang lebih baik lagi. Kehilangan ayah dengan sangat tragis. Entah sampai kapan luka KYS bisa terobati. Yang kehilangan orang tua secara normal pun pedih ketika terkena. Terima kasih untuk para donatur dan influencer yang sudah menggalang dana sehingga si Kesha yang anak kemarin ya, yang karena orang tuanya itu tewas dikeroyok karena mengambil ayam itu dapat donasi sekitar 190 juta. Nah, nanti akan dikelola oleh para donatur untuk membayar keperluan sekolah dan anak-anak ke biaya hidup karena ditinggalkan oleh ayah
oleh orang tuanya, karena kan mata pencaharian uangnya kan sudah ini, makanya nanti itu akan dikelola oleh yayasan. Jadi pengeluarannya entah untuk sekolah dan kehidupan sehari-hari akan diatur oleh para donatur. Nah, terima kasih untuk para influencer dan para donatur. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan bisa mencari rezeki yang lain. Ya, terima kasih buat semuanya. Gue juga appreciate ya. Banyak orang yang masih perhatian terhadap kasus ini. Diduga mencuri ayam, seorang bapak dikeroyok massa sampai meninggoy. Salah APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Lo yang ngeroyok, lo ngerasa keren begitu. Mental lo patungan, mental lo jelek, mental lo kampung, mental lo miskin. Sumpah lo jelek kata gua. Lu, aduh, bisa dipidana gak sih? Lu yang ngeroyok begitu ada ini gak? Nih. Lu manusia apa bukan kata gua? Jawab sekarang, lu manusia apa bukan? Lu, itu ayam. Terus menurut lo, seekor ayam digantikan dengan nyawa, nyawa seorang bapak, lu menghilangkan nyawa seorang bapak yang dimana memiliki putri yang masih kecil, yang tiba-tiba tuh anak cewek jadi yatim, gara-gara lu orang, lu ada akal lu begitu, ada isi kepala lu, gua nggak tahu isi kepala lu apa, isi kepala lu kayaknya tai ayam kata gua, ya, nggak ada, lu nggak, aduh, lu kebayang nggak? Kalau si anak perempuan ini ternyata cuma punya si bapak itu satu-satunya dalam hidupnya. Gue pribadi nggak tahu nih dia masih ada ibunya apa enggak. Sekalipun masih ada ibunya, dia tetap kehilangan bapaknya, dia tetap kehilangan ayahnya, dia tetap kehilangan cinta pertamanya. Sampai ngos-ngosan, gue sampai ngap dengan suara gue yang lagi bindeng kayak gini ya, lagi serak kayak gini ya. Gue baca berita kayak gitu, wah berat banget ini konten buat gue, sumpah ya. Gue, gimana lagi gue mau ngomongnya ya? Gak bisa nih, gue mesti tarik napas dulu. Kalau gue di posisi orang yang gak punya uang tapi anak gue minta ayam, gue lebih baik dibilang sebagai maling ayam dan masuk bui daripada gue jadi seorang maling nyawa, tau gak? Mending seorang mental patungan, mental keroyokan. Apa yang bisa lu banggain dari keroyokan? Mental lu tuh gabungan. Pemilik ayam itu hanya kehilangan ayamnya. Berapa sih harga seekor ayam? Berapa sih ayam yang dicolong sama itu bapak-bapak? Diduga lagi. Masih diduga. Berarti belum pasti. Ibarat kata itu bapak-bapak bener nyolong ayam itu. Berapa sih harga ayamnya? Gue gantiin. Lu punya ayam berapa gue bayarin. Tapi lu balikin nyawa tuh bapak-bapak ya. Lu balikin ayah seorang anak perempuan itu. Lu balikin. Bisa nggak? Gue tanya. Berapa sih harga ayam itu? Hari gini ada kantor polisi. Masih diduga mencuri ayam. Ya, sekalipun benar bapak-bapak itu mencuri, lu bisa bawa dia ke dalam kantor polisi, lu bisa gotong geret dia ke kantor polisi, ya. Mencuri itu perbuatan yang salah. Tapi menurut lu, main hakim sendiri, ngeroyok, menghilangkan nyawa seorang ayam, menghilangkan nyawa seseorang, main hakim sendiri, bun-bun, menurut lu nggak salah? Lu yang ngeroyok tuh bapak-bapak nggak usah ngerasa keren, lo nggak keren, lo pecundang, lo pengecut, lu main hakim, lu keroyokan, lu kampung, tahu? Lu orang yang punya ini nggak bakal nggak bakal setulul lu, nggak bakal segoblok lu, tahu lu? Sakit hati banget gua. Udah nggak bisa ngomong lagi gue. Gue udah nggak tahu lagi deh. Gue udah nggak tahu lagi, ya. Ayam, ini ayam. Allahu Akbar. Pemilik ayam hanya kehilangan ayamnya, tapi seorang anak kehilangan bapaknya, kehilangan ayahnya seumur hidup, kehilangan cinta pertamanya seumur hidup. Tangisanmu, Dek, itu tangisan aku juga. Mungkin tangisan seluruh warga Indonesia saat ini yang mengetahui berita hal itu. Ya Dek ya. Gua harus. Hukum di Indonesia harus segera direvisi, guys. Kita melihat beberapa hari ini seorang anak menangis terseduh-seduh melihat ayahnya mati karena kena massa karena mencuri ayam. Hukuman bapaknya tidak sesuai dengan apa yang dia curi, seekor ayam. Tapi kita lihat, guys, bagaimana diperlakukan seorang koruptor. Dapat pembelaan dari seorang Hotman Paris. Wow, koruptor ada yang bela. Nyuri ayam, mati kena massa, tidak ada yang bela. Kok hancur kali hukum di Indonesia ini? Kepada yang berkuasa, baik itu presiden, MPR maupun menteri hukum, segera revisi hukum di Indonesia ini, supaya orang kecil maupun orang kaya, penguasa maupun orang biasa mendapat perlakuan hukum yang sama di dalam pengadilan.